Hai siswa, bertemu lagi dengan saya untuk materi modul ke-7 mata kuliah Introduction to Database System. Di materi ke-7 ini, kita akan bicara dan belajar mengenai SQL Data Definition. Uh, Tujuan dari materi ini adalah siswa memahami bagaimana menggunakan SQL untuk membuat tabel dan mengubah tabel. Oke, SQL sendiri singkatan dari Structured Query Language. SQL itu merupakan standar bahasa yang dikenal di dalam lingkungan database. SQL sendiri terdiri dari 3, yaitu Data Definition Language yang digunakan untuk mendefinisikan objek, yaitu mendefinisikan tabel dan mengubah tabel. Yang kedua adalah Data Manipulation Language, yaitu SQL yang digunakan untuk memanipulasi data, dalam hal ini untuk menambah, mengubah, menghapus, dan mengedit data. Dan yang ketiga adalah SQL yang termasuk Data Control Language. Di sini adalah digunakan untuk mengatur hak akses seseorang terhadap database. Oke, sebelum kita mempelajari SQL, kita mengenal dulu tipe data yang dikenal di dalam lingkungan database. Seperti yang dapat dilihat pada slide ini, tipe data yang dikenal di dalam database itu adalah char, varchar, numerik, desimal, di mana char itu adalah memiliki panjang yang fix, sedangkan varchar itu memiliki panjang karakter yang lebih agak fleksibel. Oke. Setelah mengenali tipe data, kemudian sebelum siswa dapat mengakses dan menggunakan SQL, siswa diharapkan sudah memiliki diagram yang menggambarkan logik dari database. Sebagai contoh, di sini adalah skema dari logik database untuk suatu universitas. Siswa dapat melihat pada slide skema diagram for university database ini. Di slide ini bisa dilihat terdapat beberapa entity, yaitu text, student, advisor, department, course, instruktur, prerequisite, time slot, teachers, classroom, and section. Itu semua dikatakan sebagai entity. Sedangkan student ID, course ID, section ID, dan sebagainya itu dikatakan sebagai atribut. Okay. Sebelum kita membuat tabel, kita harus mengenal dulu yang namanya integrity enhancement feature, yaitu fitur-fitur yang diperlukan untuk meng-create suatu database. Fitur-fitur tersebut terdiri atas 1, required atau mandatory. Sintaks yang digunakan adalah not null, di mana atribut yang disertai dengan not null ini adalah harus diisi dan tidak diperkenalkan untuk diabaikan atau diisi dengan null value. Selanjutnya adalah domain constraint. Domain constraint itu adalah menentukan nilai seperti apa yang bisa diinput ke dalam suatu atribut. Dia akan membatasi tipe data dan nilai apa saja yang bisa atau dapat disimpan ke dalam suatu atribut dari suatu tabel. Yang ketiga adalah entity integrity. Entity integrity ini adalah untuk menentukan atribut yang mana di dalam tabel yang berfungsi sebagai primary key. Primary key itu sendiri adalah sebagai penentu keunikan dari tiap baris yang ada pada suatu tabel. Berikutnya adalah referential integrity. Referential integrity ini adalah suatu integrity untuk menentukan foreign key. Foreign key itu sendiri adalah key yang digunakan untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lainnya. Kemudian yang terakhir itu adalah general constraint. General constraint ini adalah terkait dengan aturan-aturan yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk membatasi suatu proses bisnis atau suatu data yang disimpan ke dalam suatu database. Oke. Berikut ini adalah contoh dari penggunaan constraint di dalam membuat suatu tabel. Bisa dilihat dalam contoh di sini. Di sini kita akan membuat tabel structure yang terdiri dari atributnya adalah ID, name, department name, salary, dan primary key-nya adalah ID. Untuk menentukan ID sebagai primary key, kita menggunakan sintaks atau kata yaitu primary key, seperti yang dapat dilihat pada bagian tulisan yang ditulis dengan huruf bold. Selanjutnya kita memiliki department name sebagai foreign key. Untuk menentukan suatu atribut sebagai primary key, kita menggunakan kata foreign key di depannya, kemudian diikuti oleh nama atribut yang digunakan sebagai foreign key, kemudian diikuti dengan reference, dan kemudian diikuti dengan nama tabel di mana department name itu berada. Oke. Mungkin dapat dicatat bahwa primary key itu tidak boleh berisi null. Jadi jangan lupa pada saat siswa menentukan suatu atribut sebagai primary key, sertakan juga not null. Artinya primary key itu tidak boleh berisi null value.
Berikut ini adalah contoh-contoh untuk membuat tabel untuk tabel student, tabel teks, dan dapat dilihat pada slide berikut ini. Dan tabel course juga dapat dilihat pada slide berikut ini. Kemudian kita akan melihat tentang referential integrity. Referential integrity itu terkait dengan apa yang terjadi pada foreign key jika primary key dari suatu tabel itu diubah atau dihapus. Siswa dapat memilih dua kondisi. Pertama, jika primary key itu diubah atau jika primary key itu dihapus. Apa yang terjadi dengan foreign key-nya? Siswa dapat memilih pilihan cascade, set, null. Cascade itu artinya perubahan nilai yang terjadi pada primary key itu akan berdampak pada foreign key. Itu seperti yang terlihat pada contoh di sini, on update cascade untuk departemen IT diupdate menjadi IS, itu akan berdampak pada tabel yang terkait dengan tabel tersebut. Kemudian on update set null. Set null ini adalah jika nilai pada primary key itu dihapus atau primary key tersebut dihapus recordnya, maka foreign key itu pada tabel foreign key itu tabel barisnya tidak akan terhapus tapi diganti dengan null value sebagai isi dari atribut foreign key yang mengacu pada primary key suatu tabel. Demikianlah materi tentang create table. Sebagai catatan bahwa sebelum siswa akan membuat table, siswa pertama harus menentukan primary key, kedua harus menentukan foreign key, ketiga yang penting adalah siswa harus menentukan integrity constraint yang utama. Integrity constraint yang utama terdiri atas required, domain constraint, entity integrity, dan referential integrity. Sedangkan general constraint itu adalah integrity yang sifatnya opsional. Terima kasih, demikian.